Putriku masuk UGD tapi ku telepon suami membentak. Urus aja anakmu sendiri. Dia sibuk mengatur pesta untuk gundiknya. Tapi 2 hari kemudian ketika pulang dia menangis histeris saat ATM-nya ku blokir. Dan ternyata gundiknya memoroti suamiku sampai kere. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari balik gedung-gedung tinggi di kota Jakarta. Di sebuah kompleks perumahan yang rapi, Dinda bergerak lincah di dapur, menyiapkan sarapan untuk putrinya yang masih balita, Nina. Aroma roti panggang dan telur dadar memenuhi ruang kecil mereka. Tapi bagi Dinda, setiap aroma itu adalah pengingat rutinitas yang tak pernah berhenti. Menjadi ibu, istri, dan penjaga rumah tangga. Nina, yang baru berusia 5 tahun, berlari-lari kecil di ruang makan sambil tertawa riang. Tangannya menggenggam boneka kesayangan yang selalu menemaninya tidur. "Mama, cepat. Aku mau sarapan dulu sebelum sekolah," serunya dengan suara polos yang membuat hati Dinda hangat sekaligus berat. Dinda tersenyum sambil mengaduk telur di penggorengan. Ada sesuatu dalam senyum itu yang bukan hanya kebahagiaan. Ada juga kepedihan tersembunyi. Sejak beberapa bulan terakhir, hubungan Dinda dengan suaminya, Aris, berubah perlahan. Aris, seorang pebisnis sukses berusia 38 tahun, tampan dan karismatik, semakin jarang berada di rumah. Telepon selalu sibuk, rapat tak ada habisnya, dan perhatian yang dulu melimpah kini tersisa serpihan. Hari-hari Dinda dipenuhi dengan rutinitas yang sama, menyiapkan sarapan, memastikan Nina bersiap untuk sekolah, membersihkan rumah, dan sesekali menelepon Aris untuk sekadar memastikan semuanya baik-baik saja. Namun, respon Aris selalu datar, seringkali tergesa-gesa. Dinda mulai merasakan jarak yang tak hanya fisik, tapi juga emosional. Saat Nina menelan suapan terakhirnya, Dinda menatap anak kecil itu dengan campuran cinta dan kekhawatiran. "Mama janji, nanti habis sekolah kita main di taman, ya? Mama tahu kamu suka bunga-bunga di sana," ujarnya lembut. Nina tersenyum dan menunduk sambil menaruh sendok di mangkuk, tak menyadari beban yang menggelayuti ibunya. Sementara itu, Aris sedang duduk di kantornya yang mewah, dikelilingi oleh layar komputer dan dokumen kontrak. Di luar jendela, cahaya pagi menerobos gedung-gedung kaca, tetapi Aris hampir tidak menyadarinya. Pikiran Aris melayang pada rencana yang lebih menyenangkan. Malam nanti, sebuah pesta mewah untuk seorang wanita yang bukan istrinya, Selena. Dia menekan ponsel, memastikan undangan dikirim, sambil tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Dinda, di rumah, memeriksa kembali tas Nina. Di sela-sela kesibukannya, ia menyadari satu hal. Rumah mereka tampak rapi dari luar, tapi hatinya dan Nina perlahan-lahan sepi. Ia mencoba menutupi kekosongan itu dengan senyum pada Nina, berusaha menahan air mata yang terkadang mengintip di pelupuk mata. Ia tahu bahwa semua ini bukan salah Nina, tapi, sebagai seorang ibu, ia merasakan tanggung jawab yang luar biasa untuk menjaga kebahagiaan anaknya. Ketika Dinda menyiapkan makanan kecil untuk Nina, terdengar suara mobil mewah yang meluncur ke garasi. Aris pulang sebentar, hanya untuk mengambil dokumen penting sebelum kembali ke rapat. Mereka bertukar pandang sebentar, Dinda mencoba tersenyum, tapi Aris hanya mengangguk singkat dan menyalami Nina dengan dingin. Tidak ada kata-kata hangat, tidak ada sapaan panjang, hanya ketergesaan. Dinda menelan kecewa, tetapi ia terbiasa. Ia menyingkirkan perasaan itu dan tetap fokus pada Nina. Baginya, anak adalah segalanya. Dinda selalu berpikir, kalau aku lemah sekarang, siapa yang akan menjaga kebahagiaan Nina? Di sisi lain, Aris kembali ke mobilnya, pikirannya kembali pada Selena. Ia tak menyadari seberapa rapuh dunia rumah tangganya saat ini. Bagi Aris, pesta itu hanyalah sebuah hiburan. Sebuah cara untuk merasakan kepuasan diri. Tapi Dinda, diam-diam, mulai merasakan retakan-retakan yang akan segera mengancam dunia yang ia bangun dengan susah payah. Pagi itu berakhir dengan rutinitas yang sama. Nina berangkat ke sekolah, Dinda menatapnya pergi dengan hati penuh doa, dan Aris tenggelam dalam dunianya sendiri. Di balik senyum yang terlihat tenang, Dinda tahu bahwa badai kecil tengah mengintai, dan ia harus bersiap. Tanpa diduga,
badai itu akan datang lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Senja mulai menutup langit Jakarta ketika Aris menoleh dari layar laptopnya, menatap jam tangan mahal di pergelangan tangan kanannya. Matanya yang tajam menangkap setiap detil, setiap gerak tangan asisten pribadinya, setiap notifikasi yang masuk di ponsel. Ia tersenyum tipis ketika sebuah pesan masuk. Selena. Selena, wanita berusia 28 tahun, cerdas, dan manipulatif, selalu berhasil membuat Aris merasa dibutuhkan, dikagumi, dan hidup. Aris tahu ini salah. Ia tahu ia memiliki Dinda, seorang istri yang luar biasa, dan Nina, putri kecil yang ceria dan polos. Tetapi pesona Selena terlalu menggoda, selalu menuntut perhatian, selalu bisa membuat Aris tersenyum setelah hari-hari yang melelahkan. Di sisi lain kota, Dinda duduk di ruang tamu, menatap jendela besar rumah mereka. Latar kota yang sibuk tampak dari kejauhan, tetapi matanya kosong, pikirannya melayang. Hatinya merasa ada yang berubah, ada jarak yang semakin terlihat antara dirinya dan Aris. Ia mencoba menepis perasaan itu. Ah, mungkin aku terlalu sensitif, gumamnya dalam hati. Tetapi ada bisikan kecil yang tak bisa ia abaikan. Ada yang salah. Aris memutuskan untuk menelepon Selena, sebuah percakapan yang selalu membuat hatinya berdebar. Halo, suara Selena terdengar manja dari sisi telepon. Sel, aku sudah menyiapkan segalanya, kata Aris. Suaranya berat, sedikit tegang, tapi penuh antisipasi. Selena tertawa lembut, menggoda. Aku yakin, Aris. Tapi kau tahu kan, aku ingin semuanya sempurna? Aku ingin pesta ini menjadi yang tak terlupakan. Aris menghela napas panjang. Ia tahu itu bukan hanya tentang pesta. Itu tentang Selena, tentang perasaan yang ia tak bisa kendalikan. Ia membayangkan wajah Selena yang tersenyum saat melihat dekorasi, saat lampu-lampu berpendar di malam hari, saat musik yang ia pilih memenuhi ruangan. Ia tersadar betapa jauh ia telah menjauh dari rumah, dari Dinda, dari Nina. Sementara itu, Dinda merasakan sesuatu yang tak biasa malam itu. Ia menyiapkan makan malam, memeriksa tas Nina untuk besok, tetapi pikirannya tetap terganggu. Ia memikirkan Aris. Kenapa selalu sibuk? Kenapa sering pulang larut dan tampak letih? Tapi matanya tetap berbinar saat menggunakan ponsel? Ada rasa curiga yang tak bisa dihindari. Tapi Dinda berusaha tetap sabar. Ia ingin menjaga suasana hati Nina. Ia ingin tetap menjadi ibu yang tegar. Beberapa hari kemudian, persiapan pesta Selena mencapai puncaknya. Aris memilih sendiri catering, dekorasi, hingga musik. Ia berkeliling toko bunga, mencatat warna bunga yang disukai Selena, memilih gaun khusus yang ia tahu akan membuat Selena terkesan. Di rumah, Dinda menatap Aris dengan diam-diam saat ia sibuk memeriksa dokumen kerja di ruang tamu. Aris tampak begitu fokus, tapi matanya selalu memantau ponsel. Dinda menyadari pola yang sama. Penuh perhatian untuk Selena, kosong untuk rumahnya sendiri. Di kamar tidur, Dinda duduk di kursi dekat jendela, menatap foto pernikahannya bersama Aris. Ia teringat janji-janji manis mereka di masa lalu, cinta yang selalu ia percaya akan bertahan, kasih sayang yang dulu begitu nyata. Tapi kini, hatinya terasa hampa. Ia mencoba menahan air mata. Aku harus kuat, demi Nina, bisiknya pada diri sendiri. Selena, di sisi lain, tengah mempersiapkan dirinya. Ia duduk di kamar apartemennya, cermin besar memantulkan wajahnya yang cantik namun licik. Ia tersenyum, memainkan rambut panjangnya, membayangkan bagaimana Aris akan terpikat malam itu. Ia tahu permainan ini bisa membuat Aris tergantung padanya sepenuhnya. Aris tiba di rumah Selena pada sore hari. Ia membawa buket bunga yang dipilih dengan hati-hati. Selena menyambutnya dengan pelukan hangat, tatapan mata yang membuat Aris merasa ada di surga sementara, jauh dari tanggung jawab rumah tangganya sendiri. Aris, kau benar-benar perhatian, ujar Selena manja. Aris tersenyum, menunduk sebentar. Aku hanya ingin kau bahagia. Kata-kata itu terasa pahit di hatinya sendiri, karena ia tahu ia mengabaikan Dinda dan Nina, namun tetap membiarkan diri tenggelam dalam perhatian Selena. Di rumah, Dinda menyiapkan camilan untuk Nina. Ia melihat jam, menandai waktu ketika Aris seharusnya pulang. Tapi telepon tetap sunyi.
Dinda menghela napas. Ada rasa sakit yang terselip di dada. Ia merasa diabaikan, tetapi tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Nina. Ia menyingkirkan perasaan itu sejenak dan menenangkan diri dengan melakukan rutinitas rumah tangga. Malam itu, Aris pulang larut. Ia membawa hadiah untuk Selena, sementara di rumah, Dinda sudah tidur lebih awal, lelah menahan rasa kecewa. Nina tidur di pangkuannya, tidur dengan nyenyak tanpa menyadari kehampaan yang mengintai rumah mereka. Hari-hari berikutnya, pola ini terus berulang. Aris semakin larut malam, semakin sibuk dengan Selena, dan Dinda semakin merasa kesepian meski berusaha tersenyum di depan Nina. Dinda mulai mencatat hal-hal kecil, telepon yang selalu dijawab dengan singkat, senyum Aris yang muncul saat melihat pesan dari Selena, hadiah-hadiah kecil yang tak pernah ia kirim untuk Dinda. Rasa curiga menjadi lebih nyata, tetapi Dinda tetap menahan diri. Ia tahu, jika ia bertindak terlalu cepat, ia mungkin akan membuat rumah tangga mereka retak lebih parah, dan Nina akan menjadi korban. Suatu malam, saat Dinda membersihkan ruang tamu, ia menemukan struk catering dengan nama Selena tertulis di atasnya. Jantungnya berdebar. Jadi ini, semua yang ia kerjakan untuk Selena, bisiknya dalam hati. Dinda menatap struk itu lama sekali, lalu menatap foto keluarga di meja. Ia merasakan kemarahan, sakit hati, dan kekecewaan yang bercampur menjadi satu. Tapi ia menundukkan kepala, menahan emosi, dan hanya berkata dalam hati, "Aku harus sabar, demi Nina." Sementara itu, Selena merencanakan malam puncak pesta dengan Aris. Ia memikirkan setiap detail, dekorasi, musik, cahaya, hingga bagaimana Aris akan memuji dirinya di depan teman-teman mereka. Ia tahu Aris akan melakukan apapun untuk membuat Selena bahagia, bahkan jika itu berarti mengabaikan Dinda dan Nina. Dalam beberapa minggu berikutnya, hubungan Aris dan Selena semakin terlihat jelas bagi Dinda, meskipun Aris selalu mencoba menyembunyikannya. Dinda merasakan jarak yang semakin lebar, rasa sakit yang semakin tajam, tetapi ia terus menahan diri, selalu fokus pada Nina. Dialog internal Dinda semakin kompleks. Ia marah, sakit hati, dan merasa dikhianati. Ia tahu ia tidak bisa menantang Aris sekarang, setidaknya belum. Ia perlu strategi, perlahan, tanpa membuat anaknya tersakiti. Di sisi lain, Aris mulai terbiasa dengan perhatian Selena. Ia merasa ada dunia lain yang lebih menyenangkan, dunia di mana ia dipuji, dikagumi, dan dimanja. Dinda hanyalah rutinitas, tanggung jawab, kewajiban yang semakin terasa berat di pundaknya. Namun, Selena sebenarnya menyimpan ambisi tersembunyi. Ia tidak sekadar ingin dihargai, ia ingin memanfaatkan Aris sampai batas maksimal, hingga ia mendapatkan semua yang ia inginkan. Dinamika ini mulai terbentuk. Aris tergantung pada Selena untuk pengakuan dan kepuasan emosional. Dinda mulai curiga dan menjaga jarak emosional demi melindungi Nina, sementara Selena memanipulasi Aris dengan kecerdikan yang sempurna. Bab ini berakhir dengan Dinda duduk di kamar, memandangi foto keluarga. Hatinya penuh kebimbangan. Ia marah, tapi ia juga takut. Ia mencintai Aris, tapi ia juga sadar bahwa sesuatu harus berubah. Nina tertidur di sampingnya, tak menyadari badai yang perlahan datang menghampiri rumah kecil mereka. Dan di tempat lain, Aris tersenyum di telepon bersama Selena, tanpa menyadari bahwa pilihannya akan membawa kehancuran yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Pagi itu, udara di rumah terasa berat bagi Dinda. Nina tampak lesu saat bangun dari tempat tidurnya. Wajah kecilnya pucat dan matanya sayu. "Mama, aku nggak enak badan." Suara Nina lirih, hampir tak terdengar. Dinda segera menatap anaknya dengan panik. Tangannya gemetar saat menyentuh dahi Nina. Panas tinggi. Jantung Dinda berdegup kencang. Ia segera mengambil termometer dan menekannya di ketiak Nina. Hasilnya membuat darah Dinda berdesir. 39,5 derajat Celcius. "Ya Tuhan." "Nina," bisiknya sambil menggendong anaknya. Panik mulai menyelimuti setiap inci tubuhnya. Dinda tahu, ini bukan sekadar demam biasa. Instingnya sebagai ibu mengatakan ada yang serius. Ia menelpon dokter anak langganannya, tetapi dokter itu sedang keluar praktek. Dinda menggenggam telepon, merasa tak berdaya, sebelum akhirnya memutuskan, Nina harus ke UGD. Di rumah, segala sesuatunya bergerak cepat.
Tas rumah sakit disiapkan, mainan dan selimut favorit Nina ikut dimasukkan. Dinda mencoba menenangkan putrinya yang menangis karena takut dan sakit. "Tenang, sayang. Mama di sini," Dinda berkata lembut, suaranya gemetar. Hatinya terasa hancur melihat Nina meringkuk di pelukan ibunya. Dinda berusaha menelepon Aris. Ia tahu ia membutuhkan bantuan, terutama secara finansial dan administratif, karena rumah sakit tempat Nina dirawat terkenal mahal dan prosedurnya ketat. Tapi teleponnya dijawab dengan suara Aris yang dingin dan kasar. "Dinda, aku lagi sibuk, urus sendiri saja." Hati Dinda hancur seketika. Tubuhnya gemetar, suaranya hampir hilang saat ia berkata, "Aris, Nina masuk UGD. Tolong. Urus sendiri. Aku sedang mengatur sesuatu yang penting," balas Aris, suaranya keras dan tak memberi ruang untuk kompromi. Dinda menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia merasa dunia runtuh seketika. Aris, suami yang ia cintai, membiarkan putrinya yang sakit tanpa peduli. Perasaan marah, kecewa, dan sakit bercampur menjadi satu, tapi ia tidak bisa menangis di depan Nina. Di mobil, Dinda membawa Nina ke rumah sakit sendirian. Hatinya dipenuhi rasa takut yang tak terkendali. Setiap kilometer yang ditempuh, pikirannya terus memutar skenario terburuk. Demam tinggi yang berlanjut, infeksi, bahkan kemungkinan terburuk yang ia tak mau bayangkan. Sesampainya di UGD, perawat segera menyambutnya. Dinda tergesa-gesa menjelaskan kondisi Nina. Dokter segera melakukan pemeriksaan, termometer, tensi, pemeriksaan darah, hingga infus dipasang untuk menstabilkan panas tinggi Nina. Dinda berdiri di sisi ranjang, menggenggam tangan kecil Nina yang gemetar. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. "Maafkan Mama. Mama nggak bisa melindungimu lebih cepat," bisiknya. Nina, walau lemah, menatap ibunya dengan mata besar yang polos, seolah berkata, "Mama di sini, aku nggak takut." Dinda merasakan campuran lega dan kesedihan yang begitu dalam. Sementara itu, Aris tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Ia mengatur pesta untuk Selena, mengecek daftar tamu, dan menandatangani beberapa kontrak bisnis. Ia bahkan tak menyadari kepanikan yang sedang terjadi di rumah mereka, atau di rumah sakit. Dinda mencoba menelepon lagi, kali ini hanya untuk meminta konfirmasi administrasi rumah sakit. Sekali lagi, teleponnya diabaikan. Dinda menelan kecewa dan bertekad, ia harus kuat sendiri. Demi Nina, ia harus berjuang tanpa suami yang peduli. Di sisi lain, dokter mulai memberikan informasi lebih serius. Nina menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan, dehidrasi dan infeksi. Dinda harus membuat keputusan cepat mengenai perawatan yang lebih intensif. Ia merasa berat, tetapi ia tidak punya pilihan lain selain mengikuti saran dokter. Di ruang tunggu, Dinda duduk sendiri. Tangannya gemetar, matanya merah. Ia mencoba menghubungi keluarga dan teman dekat, tetapi tetap merasakan isolasi yang dalam. Semua orang tampak jauh, dan satu-satunya orang yang seharusnya hadir, suaminya, menghilang dalam dunia yang sama sekali tidak peduli pada Nina. Dinda menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Ia mencoba menenangkan diri, memikirkan Nina yang mungkin menunggu pelukan ibunya setiap saat. Ia menyadari satu hal, selama ini, ia terlalu mengandalkan Aris. Sekarang, ia harus berdiri sendiri. Pada saat itulah perasaan Dinda mulai berubah dari panik menjadi tekad. Ia tahu, ia harus menjadi pelindung bagi Nina, bahkan jika itu berarti menghadapi Aris nanti. Ia menyadari bahwa cinta pada anak terkadang lebih kuat daripada cinta pada pasangan. Malam itu, setelah Nina mulai stabil dengan infus dan obat-obatan, Dinda duduk di kursi samping ranjang. Ia menatap wajah putrinya yang mulai tenang, dan sebuah tekad tumbuh dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Aris, merusak kebahagiaan Nina. Namun, ia juga tahu satu hal, konfrontasi dengan Aris tidak bisa dihindari. Rasa sakit hati yang ia rasakan akan menjadi bom waktu yang siap meledak, dan malam itu menjadi awal dari badai yang lebih besar. Bab ini ditutup dengan Dinda menatap langit malam melalui jendela rumah sakit. Bintang-bintang tampak jauh dan dingin. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa kehidupan keluarga yang selama ini ia kenal telah berubah, dan ia harus bersiap menghadapi kenyataan pahit. Aris,
suami yang ia cintai, telah memilih dunianya sendiri daripada keluarganya. Dinda menatap langit senja dari jendela ruang rawat inap rumah sakit. Nina tertidur lelap di ranjang kecilnya. Infus menempel di tangan mungilnya. Wajahnya pucat namun sedikit lebih tenang dibandingkan pagi tadi. Dinda duduk di kursi samping ranjang. Tubuhnya lelah namun pikirannya terus bergerak tanpa henti. Selama beberapa jam terakhir, Dinda telah menjadi segalanya sekaligus. Perawat, ibu, penghibur, penanggung jawab administrasi rumah sakit, dan pengambil keputusan cepat. Setiap tindakan harus tepat, karena hidup putrinya kini tergantung pada ketepatan dan kecepatan keputusan itu. Ia menatap wajah Nina yang damai, dan hatinya terasa remuk sekaligus penuh cinta. "Mama di sini, sayang. Mama nggak akan pergi kemana-mana," bisiknya lirih. Suaranya hampir tak terdengar di ruang yang sepi. Namun, meski menenangkan Nina, pikirannya tetap memutar pertanyaan yang menekan. Di mana Aris? Teleponnya tetap tak terjawab. Setiap kali mencoba menelpon, hanya terdengar nada sibuk atau suara voicemail singkat. Ia merasakan sakit yang dalam. Suaminya, orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendamping dalam situasi ini, sama sekali tidak peduli. Dinda menatap langit sore yang mulai gelap, dan dalam hati ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa mengandalkan Aris. Aku harus kuat. Demi Nina." Perawat masuk membawa hasil pemeriksaan terbaru. Hati Dinda mencelos ketika melihat angka-angka yang menunjukkan dehidrasi Nina mulai membaik, namun infeksi belum sepenuhnya terkontrol. Dinda menunduk, menggenggam tangan Nina yang kecil dan dingin. "Tenang, sayang. Mama di sini," ulangnya, berusaha menenangkan diri sendiri. Matanya berembun, tapi ia menahan air mata agar Nina tidak terganggu. Setiap kali melihat putrinya menangis atau meringis kesakitan, Dinda merasakan gelombang rasa sakit yang sama dalam dirinya. Selama berjam-jam, Dinda bergerak tanpa henti. Ia menyuapi Nina, mengatur selimut, berbicara lembut, mengganti posisi infus agar nyaman, memanggil perawat, mencatat obat, dan memastikan semua prosedur dijalankan dengan benar. Tubuhnya lelah, otot-ototnya sakit, tapi ia tak bisa berhenti. Setiap detik berarti. Di saat-saat tenang, pikirannya melayang pada Aris. Ia mencoba menahan kemarahan yang membara di dadanya. Kata-kata Aris saat telepon, "Urus sendiri," terus terngiang. Rasanya sakit, dihianati oleh orang yang seharusnya menjadi pasangan sehidup semati. Tetapi Dinda menahan diri. Ia tahu, marah saat ini tidak akan membantu Nina. Ia menatap sekeliling ruang rumah sakit yang dingin dan sterilis. Orang-orang di sekitar hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ia merasa kesepian, terisolasi, seolah dunia ini hanya tinggal ia dan Nina. Namun, di tengah kesendirian itu, Dinda menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Keberanian seorang ibu untuk melindungi anaknya dengan segenap jiwa dan raga. Malam mulai merayap. Dinda mengganti baju Nina, memastikan selimut nyaman, dan menenangkan putrinya yang mulai gelisah. "Mama nggak pergi, Nina. Mama di sini." Ia mengulanginya berkali-kali, seperti mantra yang harus ia tanamkan dalam hati sendiri. Sekali-sekali, Dinda menatap ponselnya, berharap ada panggilan dari Aris, tetapi nihil. Kesadaran bahwa ia benar-benar sendirian membuatnya merasa marah sekaligus sedih. Ia ingin berteriak, memaki Aris, tetapi semua itu harus ditahan. Ia harus tetap tegar, karena Nina bergantung padanya. Di tengah malam, ketika rumah sakit sepi, Dinda duduk di kursi, memejamkan mata sebentar, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Ia memikirkan masa-masa awal pernikahannya. Aris yang hangat, manis, dan penuh perhatian. Ia teringat senyum Aris saat pertama kali melihat Nina lahir, air mata bahagia yang ia tumpahkan bersama. Semua itu kini terasa jauh, seperti kenangan yang tak mungkin kembali. Namun, di balik rasa sakit dan kekecewaan itu, muncul tekad baru. Dinda mulai merencanakan langkah-langkahnya ke depan. Ia harus menjaga Nina, tentu saja. Tetapi ia juga harus memikirkan apa yang akan terjadi dengan Aris, dengan rumah tangga mereka. Ia menyadari bahwa ketergantungan pada Aris tidak lagi aman. Ia harus belajar berdiri sendiri, bahkan jika itu berarti menghadapi suaminya yang egois. Keesokan paginya, kondisi Nina mulai membaik sedikit demi sedikit.
Dinda masih berjaga di sisi ranjang, menyiapkan sarapan sederhana untuk putrinya yang lemah. Setiap suapan adalah perjuangan. Nina lemah, Dinda lelah, tetapi mereka harus melalui ini bersama. Di tengah kesibukan itu, Dinda mulai menulis catatan kecil di ponsel tentang semua kejadian. Suhu tubuh Nina, obat yang diberikan, reaksi terhadap perawatan, dan hal-hal kecil yang mungkin diperlukan dokter. Ini bukan sekadar catatan medis. Ini adalah persiapan untuk menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin harus mengambil kendali penuh, bahkan jika Aris tidak ada di sampingnya. Momen ini juga menjadi refleksi dalam hati Dinda. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu menempatkan Aris sebagai pusat keamanan emosionalnya. Sekarang, ia harus menjadi pusat keamanan itu sendiri. Ia harus kuat bukan hanya untuk Nina, tapi juga untuk dirinya sendiri. Di tengah malam yang hening, Dinda duduk menatap Nina yang tidur, memeluk boneka kesayangan putrinya. Ia merasakan lelah yang menumpuk, tetapi juga ada kehangatan yang muncul dari hatinya, keberanian yang tumbuh perlahan. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, dan badai yang akan datang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tetapi malam itu, ia mulai menyadari satu hal. Ia tidak lagi tergantung pada Aris. Ia akan berdiri sendiri, demi Nina. Bab ini berakhir dengan Dinda menatap jendela rumah sakit, menyaksikan cahaya lampu jalan yang hangat dan jauh, sementara dalam hati ia bertekad, badai yang menghantam keluarga mereka mungkin akan lebih keras, tetapi ia tidak akan runtuh. Nina adalah prioritas, dan kekuatan seorang ibu akan membimbing mereka melewati setiap rintangan. Malam itu, langit Jakarta dihiasi cahaya lampu jalan yang berpendar di antara gedung-gedung tinggi. Suasana di rumah mereka terlihat tenang dari luar, tapi di sisi lain kota, Aris tengah berada di dunia yang sama sekali berbeda, dunia pesta yang disiapkan untuk Selena. Pesta itu diselenggarakan di sebuah penthouse mewah, dekorasi elegan dengan lampu gantung kristal, karpet merah, dan meja panjang penuh hidangan mewah. Semua detail dipersiapkan dengan cermat. Aris menatap ruangan itu dengan kepuasan yang sulit diungkapkan. Setiap bunga, setiap lilin, setiap lampu, semuanya dipilih untuk membuat Selena terkesan. Selena muncul dengan gaun hitam panjang yang anggun, rambutnya disisir rapi, wajahnya dihias dengan riasan sempurna. Tatapan matanya menusuk hati Aris, penuh rasa puas karena apa yang ia rencanakan berjalan sempurna. "Aris, kau selalu tahu apa yang membuatku bahagia," Selena berkata lembut, suaranya penuh tipu daya. Aris tersenyum, merasakan adrenalin yang berbeda dari biasanya. Ia menyadari bahwa malam ini, ia berada di puncak dunia yang ia pilih sendiri, meninggalkan tanggung jawab yang seharusnya menjadi prioritasnya. Sementara itu, di rumah sakit, Dinda masih berjaga di sisi ranjang Nina. Putrinya mulai tenang setelah infus dipasang, tetapi matanya masih lelah, dan tubuhnya rapuh. Dinda duduk memeluk Nina, mencoba menenangkan diri sendiri setelah beberapa jam tanpa tidur. Ia memikirkan Aris, hatinya campur aduk antara marah, kecewa, dan kesal. Ia tahu bahwa suaminya sedang melakukan hal yang sama sekali berbeda, membuang malam di pesta untuk seorang wanita yang bukan dirinya. Rasa sakit itu menusuk dada Dinda, tapi ia menahan diri. "Aku tidak bisa marah sekarang. Harus fokus pada Nina," gumamnya dalam hati. Di penthouse, Aris sibuk mengatur suasana pesta. Ia menyapa tamu, memastikan semuanya berjalan lancar, sambil sesekali mencuri pandang pada Selena. Ia merasa bangga karena Selena terlihat bahagia, tersenyum, dan memuji setiap detail yang ia persiapkan. Namun, di balik senyum itu, Selena menyimpan ambisi terselubung. Ia ingin memastikan Aris semakin tergantung padanya, hingga ia bisa memanfaatkan segala yang Aris miliki. Selena mulai mengatur Aris dengan cara halus. Ia menggodanya, membuat Aris merasa dibutuhkan, dan secara psikologis menanamkan rasa bersalah jika Aris memikirkan Dinda atau Nina. Ia tahu kelemahan Aris, keinginannya untuk dicintai dan dianggap hebat. Selena menggunakan semua itu untuk memanipulasinya. Di sisi lain kota, Dinda memikirkan cara untuk menjaga Nina tetap nyaman di rumah sakit. Ia menyiapkan bantal tambahan, mengatur suhu ruangan, dan memeriksa obat-obatan yang diberikan oleh perawat. Ia lelah, tetapi ada tekad yang membara di matanya. Ia menyadari bahwa Aris mungkin tidak akan datang, dan ia harus siap menghadapi segala kemungkinan sendiri. Aris, di pesta,
semakin larut dalam dunia Selena. Ia merasa senang, bangga, dan puas. Ia lupa sejenak bahwa rumahnya dan keluarganya menunggu di rumah sakit. Dalam pikirannya, pesta itu adalah pelarian. Cara untuk melarikan diri dari tanggung jawab dan tekanan rumah tangga yang selama ini ia rasakan. Selena, cerdas dan manipulatif, memanfaatkan momen ini dengan sempurna. Ia menempatkan Aris dalam posisi di mana ia merasa berhutang budi padanya, membuatnya semakin sulit untuk menolak setiap permintaan Selena. Setiap kata pujian, setiap tatapan mata, setiap sentuhan kecil, semuanya dirancang untuk memperkuat cengkeraman Selena pada Aris. Di rumah sakit, Dinda menatap jam. Malam sudah larut, tetapi Aris tidak muncul. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa kecewa semakin menumpuk. "Aku harus kuat, demi Nina. Bukan demi dia," bisiknya pada diri sendiri, menunjuk pada rasa sakit hati yang ia rasakan terhadap Aris. Pesta Selena mencapai puncaknya. Tamu-tamu menikmati makanan mewah, musik mengalun lembut, dan lampu kristal memantulkan kilau gemerlap di seluruh ruangan. Aris berdiri di samping Selena, tersenyum seolah dunia ini miliknya. Namun, dalam hatinya, ada rasa bersalah yang mulai muncul, perasaan yang ia coba tepis, tetapi perlahan menghantui pikirannya. Sementara itu, Dinda merasakan tekanan yang semakin berat. Ia harus memutuskan apakah akan membiarkan Aris tetap tenggelam dalam dunianya sendiri, atau mulai mengambil langkah untuk melindungi Nina dan dirinya. Ia tahu bahwa malam ini hanyalah salah satu dari banyak malam di mana Aris mengabaikan tanggung jawabnya, dan ia tidak bisa membiarkan hal itu berlanjut. Di saat yang sama, Selena tersenyum puas. Ia telah memenangkan malam itu, telah membuat Aris tergantung padanya, dan bahkan tidak sadar bahwa Dinda mulai merencanakan strategi untuk menghadapi situasi ini. 2 hari setelah insiden di rumah sakit, suasana rumah terasa aneh. Dinda menatap dapur sambil menyeduh kopi, tangannya gemetar sedikit meski berusaha tampak tenang. Nina bermain di ruang tamu, tertawa kecil dengan mainannya, tidak menyadari ketegangan yang bergelayut di udara. Dinda tahu bahwa malam ini akan menjadi momen penting, momen ketika semua yang tersembunyi mulai muncul. Di kantor, Aris sedang menandatangani beberapa dokumen, pikirannya sesekali melayang ke rumah. Ia tahu Dinda sedang menjaga Nina, tetapi ia merasa tak bersalah. Baginya, urusan rumah tangga bisa menunggu. Namun saat ia memeriksa saldo ATM-nya, matanya melebar. Transaksi yang seharusnya bisa ia gunakan untuk pesta dan kebutuhan pribadi tiba-tiba diblokir. "Ini, bagaimana bisa terjadi?" gumamnya, jari-jarinya mengetuk meja dengan panik. Aris mencoba menelepon bank, tetapi dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia abaikan. Tidak ada peringatan sebelumnya, tidak ada alasan yang ia mengerti. Semua seolah runtuh dalam sekejap. Di rumah, Dinda menyiapkan makan malam sederhana untuk Nina. Ia tahu Aris akan pulang malam ini, dan rasa tegang bercampur dengan rasa lega yang sulit dijelaskan. Ia menatap jam, menunggu suara langkah kaki yang familiar, tapi kali ini dengan kesiapan yang berbeda. Dinda tahu ia memiliki kendali kecil sekarang, kendali yang sebelumnya tak pernah ia miliki. Ketika Aris akhirnya membuka pintu rumah, langkahnya terlihat biasa, tapi matanya berubah drastis saat menyadari sesuatu. Pandangannya langsung tertuju pada Dinda yang duduk tenang di ruang tamu, dengan wajah dingin namun tegas. Ia memeriksa dompetnya, meraba kartu ATM yang tidak lagi aktif, dan akhirnya menyadari, semua aksesnya telah diblokir. "Apa ini, Dinda?" Suaranya terdengar tegang, campur marah dan bingung. Aris menatap istrinya, merasa dunia di sekelilingnya berbalik. Ia terbiasa memegang kendali, mengatur keuangan, dan memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Namun malam ini, kendali itu direnggut tanpa peringatan. Dinda berdiri, napasnya tenang tapi tatapannya menusuk. "Aku pikir sudah saatnya kau merasakan sedikit konsekuensi dari semua yang kau abaikan. 2 hari yang lalu Nina masuk UGD, dan kau sibuk dengan duniamu sendiri." Suaranya dingin, terukur. Setiap kata adalah tamparan yang berat bagi Aris. Aris menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meraih kata-kata yang tepat, tetapi semuanya terasa hambar. 2 hari yang lalu, ia menolak membantu Dinda, menolak menemani putrinya, dan sekarang,
Kenyataan itu kembali menghantui dalam bentuk blokir ATM yang ia tidak bisa atasi. "Dinda, aku bisa jelaskan," kata Aris, tapi suaranya pecah. Matanya mulai basah. Ia tidak pernah merasakan situasi seperti ini sebelumnya. Selama ini, ia selalu berada di posisi kuat, memegang kendali penuh. Tapi kini, kekuasaan itu lenyap. Dinda menatapnya dengan tajam, tapi di dalam hatinya juga ada perasaan campur aduk. Marah, lega, dan penasaran. Ia ingin Aris merasakan sakit yang sama, merasakan ketakutan, kehilangan kendali, dan kepanikan. Sesuatu yang selama ini selalu ia rasakan ketika Aris acuh terhadap Nina. Aris akhirnya duduk di sofa, kepala tertunduk, dan air matanya mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah menangis seperti ini di depan siapapun. Selena, pesta, kemewahan, semua yang selama ini membuatnya merasa besar, kini terasa kosong dan tak berdaya. Ia baru menyadari, kekayaan dan kemewahan tidak bisa menebus rasa bersalah, tidak bisa menghapus fakta bahwa ia telah mengabaikan keluarganya. Dinda berdiri di depannya, masih tenang, tetapi aura tegasnya tidak bisa diabaikan. "Aku tidak ingin mendengar alasan, Aris. Aku hanya ingin kau mengerti, selama ini kau memilih duniamu sendiri, dan sekarang kau melihat apa yang terjadi saat kau tidak punya kendali," kata Dinda dengan suara lembut namun menusuk. Aris menatap istrinya dengan mata penuh penyesalan, tetapi juga ketakutan. Ia merasa terjebak. Dunia yang selama ini ia kuasai, kini seolah runtuh di hadapannya. Ia ingin berlutut, meminta maaf, memeluk Nina, memohon maaf pada Dinda, tetapi kata-kata dan tindakan terasa terbatas. Dinda duduk di seberangnya, menatap mata Aris yang basah, dan untuk pertama kalinya ia merasakan kekuatan baru, bukan karena dendam, bukan karena kemarahan semata, tetapi karena keberanian seorang ibu yang tahu bagaimana melindungi anaknya dan mengambil langkah yang tepat. Ia menyadari bahwa Aris, meskipun menangis, tidak bisa lagi mengabaikan tanggung jawabnya. Di sisi lain, Aris mulai mencerna kenyataan pahit. Selena, pesta, dan dunia mewah yang selama ini membuatnya merasa besar, ternyata tidak ada artinya jika keluarganya hancur. Ia merasakan kepanikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kehilangan kendali, kehilangan rasa hormat dari istri, dan kemungkinan terbesar, kehilangan kepercayaan Dinda. Dinda tetap diam, membiarkan Aris merasakan semua konsekuensi emosional dari tindakannya sendiri. Ia tahu ini adalah pelajaran penting bagi Aris, sesuatu yang tidak bisa ia sampaikan dengan kata-kata biasa. Blokir ATM bukan sekadar pembalasan, tetapi simbol bahwa ia tidak akan lagi membiarkan Aris mengabaikan Nina dan dirinya. Aris menunduk, napasnya terengah-engah. Ia ingin menjelaskan, meminta maaf, tetapi kata-kata tampak tak cukup. Ia menatap Dinda, melihat ketegasan, keberanian, dan kesabaran yang tak pernah ia sadari selama ini. Ia merasa kecil, rapuh, dan sepenuhnya tergantung pada keputusan istrinya. Nina, yang tertidur di kamarnya, tidak menyadari kekacauan emosional ini, tetapi aura keselamatan yang dibangun Dinda tetap terasa. Aris menatap istrinya dengan mata yang mulai basah, dan ia sadar, permainan dan dunia glamor yang selama ini ia cintai tidak akan pernah sebanding dengan cinta, pengorbanan, dan keberanian seorang ibu untuk anaknya. Dinda, tetap tenang, menatap Aris yang mulai menangis histeris. Ada kepuasan yang tidak kasar dalam hatinya, tetapi juga rasa lega yang dalam. 2 hari yang lalu, ia merasa sendirian, terabaikan, dan rapuh. Kini, Aris merasakan kepanikan, rasa bersalah, dan ketidakberdayaan yang sama, dan Dinda melihat bahwa langkah kecil yang ia ambil telah menimbulkan efek yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Selama beberapa jam, mereka duduk bersama. Aris menunduk, tangisnya tak bisa dibendung, sementara Dinda tetap memandanginya dengan mata yang tegas namun lembut. Tidak ada kata-kata panjang, tidak ada penghakiman berlebihan, hanya kesadaran bahwa semua telah berubah. Ketegangan itu menumpuk, tapi juga membuka peluang baru. Aris untuk sadar, dan Dinda untuk melihat sejauh mana ia bisa menuntut tanggung jawab dan perlindungan untuk Nina. Keheningan yang membara di ruang itu dipenuhi oleh emosi yang kompleks. Penyesalan, rasa sakit, kemarahan yang terkendali, dan tekad yang perlahan tumbuh untuk menghadapi hari-hari berikutnya dengan kesadaran baru. Aris menunduk, napasnya berat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
ia menyadari bahwa dunianya selama ini dibangun di atas pasir, rapuh dan mudah runtuh. Ia memandang Dinda dan mulai memahami, meski terlambat, bahwa wanita yang ia abaikan selama ini bukan hanya istri, tetapi benteng terakhir yang melindungi putrinya. Pagi itu, rumah tampak sepi. Nina bermain di lantai ruang tamu dengan boneka kesayangannya, tertawa kecil, tidak menyadari ketegangan yang masih menyelimuti udara di sekitar mereka. Dinda duduk di sofa, menatap cangkir teh yang hampir dingin, pikirannya berkutat pada malam sebelumnya. Aris menangis histeris karena blokir ATM, tetapi Dinda tahu itu baru permulaan. Permainan ini jauh dari selesai. Di sisi lain kota, Selena tersenyum di apartemennya, menatap layar ponsel. Ia baru saja menerima pesan dari seorang kenalannya, rekaman yang selama ini ia simpan sebagai senjata rahasia. Dengan cepat, Selena memutar video itu, tatapannya puas. Video itu menunjukkan momen-momen Aris yang, tanpa disadari, melakukan hal-hal yang dapat merusak reputasinya. Selena tersenyum licik, menikmati kekuatan yang tiba-tiba ia miliki. Ia tahu, Aris selalu menundukkan kepala pada Selena di berbagai situasi, tetapi kini ia memiliki bukti yang bisa membuat Aris benar-benar tergantung padanya. Di rumah, Aris masih duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan matanya sembab karena tangisan semalam. Ia menatap Dinda dengan rasa bersalah yang dalam, tetapi juga ada rasa takut yang mulai menghantui pikirannya. Takut pada apa yang akan terjadi jika rahasia ini terbongkar. Telepon Aris berdering. Nama Selena muncul di layar. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. "Selena, apa ini?" Suara Aris terdengar tegang, campur cemas. "Aris, kau tahu aku selalu ingin yang terbaik untukmu, kan?" Suara Selena terdengar manis, namun di baliknya terselip nada ancaman. "Aku hanya ingin kau mengerti bahwa aku bisa membuat segalanya berbeda. Kau harus menurutiku." Aris menelan ludah. Ia mulai memahami bahwa Selena bukan hanya sekadar wanita yang ia kagumi, tetapi juga pengendali situasi. Ia merasa tersudut, tidak bisa melawan, dan jantungnya berdegup kencang. Di rumah, Dinda merasakan perubahan suasana hati Aris. Ia bisa melihat ketegangan di wajahnya, ketakutan yang tak biasa. Intuisinya sebagai seorang ibu dan istri berkata bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang bisa mengancam stabilitas keluarga mereka jika tidak dihadapi dengan tepat. Aris mencoba menjelaskan, tetapi kata-kata tersendat. Selena mulai menekan, mengingatkan momen-momen yang bisa memalukan Aris jika tersebar. Ia menekankan bahwa semua kemewahan dan kenyamanan yang Aris nikmati bergantung padanya. Aris, yang selama ini merasa kuat, kini tergantung pada Selena, seolah-olah menjadi budak emosionalnya. Dinda duduk diam, mengamati Aris. Ia merasakan campuran emosi, marah, sakit hati, tapi juga kepuasan terselubung. Selama ini, Aris yang selalu mengabaikan tanggung jawab kini berada di posisi yang rapuh. Dinda tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menegakkan batas, untuk memastikan bahwa Nina dan dirinya tidak lagi dirugikan. Di ruang apartemen Selena, wanita itu tersenyum puas. Ia menatap Aris melalui layar telepon, mengetahui bahwa manipulasi yang ia rencanakan berhasil. Ia telah menanam ketergantungan, menciptakan rasa takut, dan memastikan Aris akan selalu menoleh padanya. Tapi ia tidak menyadari satu hal. Dinda sedang mengamati situasi ini dari jauh, menyusun strategi untuk menghadapi Selena. Aris, yang selama ini menganggap dirinya berada di puncak dunia, kini menyadari kenyataan pahit. Semua keputusan yang ia buat, semua perhatian yang ia berikan pada Selena, telah menempatkannya dalam posisi lemah. Ia mulai merasakan kepanikan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Takut kehilangan kendali, takut pada Dinda, takut pada konsekuensi dari Selena. Dinda berdiri, menatap Aris dengan mata yang tajam dan tegas. "Aris, kau harus memilih. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menghancurkan keluarga kita," kata Dinda dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Aris menatap Dinda, matanya kosong dan lemah. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar terpojok. Dunia yang selama ini ia bangun di sekitar Selena, kemewahan, perhatian, dan manipulasi, kini terasa hampa. Ia harus menghadapi kenyataan. Ia telah mengabaikan Dinda dan Nina, dan konsekuensinya mulai menimpa dirinya secara langsung. Selena,
di sisi lain, menyadari bahwa daya tarik dan kekuatannya tidak bisa berlangsung selamanya. Ia mulai merasakan ancaman halus dari Dinda, wanita yang selama ini ia anggap lemah, kini menunjukkan keberanian dan strategi yang diam-diam ia bangun. Di rumah, Dinda mengatur ulang rutinitas, menyiapkan Nina, tetapi juga mulai memikirkan langkah-langkah untuk menghadapi Selena. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan emosional antara dirinya dan Aris, tetapi juga pertempuran melawan manipulasi yang bisa merusak keluarganya jika dibiarkan. Aris duduk di sofa, menunduk, menyadari bahwa permainan ini telah berubah. Ia tidak lagi bisa mengabaikan Dinda, tidak lagi bisa menganggap Selena sebagai pusat dunia. Ia tergantung pada keputusan Dinda sekarang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan karena dunia luar, tetapi karena ketegasan seorang istri yang selama ini ia remehkan. Ketegangan itu terasa tebal di rumah mereka. Dinda berdiri, menatap Aris, dan dalam hatinya muncul tekad yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia tidak akan membiarkan Selena atau siapapun mengontrol keluarga mereka. Aris menangis, ketakutan, dan bingung, menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kenal telah berubah total. Di ruang apartemen Selena, ia menatap layar teleponnya sekali lagi, menyadari bahwa Aris kini berada di titik lemah yang tak terduga. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya telah memicu kesadaran dan kekuatan baru dalam diri Dinda. Apa yang dimulai sebagai permainan manipulasi, kini menjadi konflik yang jauh lebih besar. Konflik yang akan menentukan nasib keluarga mereka, dan kekuatan sejati seorang ibu untuk melindungi anaknya mulai terbuka. Malam itu, rumah terasa berat. Lampu ruang tamu menyala temaram, bayangan dari furnitur memanjang di lantai, menciptakan suasana yang tegang. Nina sudah tidur, tetapi Dinda masih duduk di sofa, menatap ponselnya yang mati-matian ia gunakan untuk menyusun strategi menghadapi masalah yang semakin rumit. Aris duduk di seberangnya, wajah pucat, mata sembab, tubuhnya tampak rapuh. Ia menatap Dinda dengan campuran rasa bersalah, takut, dan penyesalan. Ia merasa dunianya runtuh, tetapi masih belum sepenuhnya sadar akan konsekuensi dari semua tindakannya selama ini. Dinda menarik napas panjang. Aris, kau sudah melihat batasannya. Kau tidak bisa terus membiarkan Selena memengaruhimu, mengabaikan Nina, dan merusak keluarga kita. Aku tidak akan diam lagi. Suaranya tenang, namun setiap kata seperti palu yang menampar kesadaran Aris. Aris menunduk. Ia mencoba berbicara, tetapi kata-katanya tersendat. Malam itu, ia menyadari satu hal yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Kemewahan, pesta, dan perhatian Selena tidak ada artinya tanpa keluarga yang benar-benar peduli padanya. Dinda, aku tidak tahu harus bagaimana. Suara Aris pecah, napasnya berat. Aku merasa, aku tersesat. Dinda menatapnya, menahan amarah yang masih membara. Aris, kau harus membuat pilihan. Aku sudah lelah menunggu. Nina sudah lelah menunggu. Aku tidak akan membiarkanmu membuat kami tersakiti lagi. Ketika suasana memuncak, ponsel Aris bergetar. Notifikasi dari Selena muncul, mengirimkan pesan panjang dan ancaman terselubung. Dinda mengambil ponsel itu dari tangan Aris, matanya membara saat membaca setiap kata manipulatif yang ditujukan untuk mengendalikan Aris. Ini dia, Aris. Inilah permainan yang selama ini kau biarkan dia mainkan. Tapi tidak lagi. Aku yang pegang kendali sekarang, bukan dia, kata Dinda, suaranya penuh tekad. Aris menatap Dinda, matanya berkaca-kaca. Ia merasa terpojok, tapi juga lega. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi Dinda yang kuat, yang mampu menghadapi Selena dan menetapkan batas yang jelas. Ia merasa malu dan bersalah, tetapi juga mulai menyadari kekuatannya sendiri sebagai seorang suami dan ayah. Selena, di sisi lain kota, menyadari bahwa posisinya mulai goyah. Ia mencoba menghubungi Aris berkali-kali, mengirim pesan yang semakin mendesak, namun Aris menolak membukanya. Ia mulai panik, menyadari bahwa kontrol yang selama ini ia miliki perlahan menghilang. Dinda memutuskan langkah drastis. Ia menonaktifkan semua akses Selena ke Aris, memblokir komunikasi yang berpotensi memanipulasi suaminya. Ia tahu ini bukan sekadar tindakan defensif. Ini adalah peringatan tegas bahwa keluarganya tidak bisa diganggu lagi. Aris menatap istrinya, hati penuh penyesalan dan kekaguman.
Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kemewahan dan perhatian Selena, sehingga lupa pada satu hal paling berharga, keluarga. Malam itu, Dinda menyusun rencana untuk membangun kembali kepercayaan, bukan hanya di antara dirinya dan Aris, tetapi juga dalam hubungan mereka dengan Nina. Ia tahu jalan ini tidak mudah, penuh dengan pengorbanan dan keteguhan. Tetapi tekadnya sudah bulat, tidak ada yang bisa mengganggu anaknya, dan tidak ada yang bisa mengancam keharmonisan keluarga mereka lagi. Aris, dalam keheningan yang panjang, hanya bisa menunduk, menyesali setiap keputusan yang telah ia buat. Ia tahu perjuangan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Dinda tidak akan mudah. Semua kenyamanan yang ia nikmati bersama Selena kini terasa hampa. Ia harus memilih jalan yang benar, memperbaiki kesalahan dan membuktikan bahwa ia mampu menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Ketegangan emosional itu terus membara, tetapi untuk pertama kalinya, ada secercah harapan. Dinda tetap tegas, Aris mulai sadar, dan Selena mulai kehilangan pengaruhnya. Malam itu menjadi titik patah yang menentukan arah baru bagi keluarga mereka. Arah yang harus ditempuh dengan hati-hati, keberanian, dan kesabaran. Setiap langkah selanjutnya akan menentukan apakah mereka bisa melewati badai ini bersama atau hancur terpecah oleh pengkhianatan dan kesalahan masa lalu. Dinda tahu, perjuangan masih panjang, dan malam itu hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Pertempuran untuk keluarga, untuk anak, dan untuk cinta yang sebenarnya. Senja menyelimuti kota, cahaya jingga menembus jendela rumah, menciptakan bayangan panjang di lantai ruang tamu. Dinda duduk di sofa, matanya tetap fokus pada Aris yang berdiri di seberangnya. Nina bermain di sudut ruangan, tertawa kecil dengan boneka kesayangannya, seolah tidak menyadari badai emosional yang tengah mengamuk di antara orang tuanya. Aris menatap istrinya, wajahnya pucat dan penuh penyesalan. 2 minggu terakhir telah mengubah hidupnya. Dari seorang pria yang acuh, egois, dan terpesona oleh dunia glamor Selena, menjadi seorang suami yang benar-benar sadar akan kesalahannya. Ia menunduk, napasnya berat, seakan mencoba mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Dinda memecah keheningan. Aris, ini saatnya kau membuat pilihan. Kau bisa memilih untuk tetap berada di dunia yang palsu itu bersama Selena, atau kau bisa memilih keluarga kita, aku dan Nina. Tidak ada jalan tengah. Suaranya tegas, dingin, namun setiap kata dipenuhi cinta dan perlindungan. Aris menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Selama ini, ia terbiasa hidup tanpa konsekuensi langsung. Selena selalu menutupi kesalahan dan memanipulasinya sehingga ia merasa segalanya baik-baik saja. Tetapi malam ini, kenyataan menghantamnya dengan keras. Dunia yang selama ini ia bangun untuk memenuhi keinginan Selena terasa kosong dan tidak berarti. Di sisi lain kota, Selena menunggu di apartemennya, ponsel di tangan. Ia mengirim pesan dan menelepon Aris berkali-kali, berharap bisa menahan Aris tetap berada dalam pengaruhnya. Namun, Aris tidak menjawab. Ia menyadari, setiap detik keterlambatan dan ketergantungannya pada Selena hanya membuat dirinya semakin hancur. Dinda berdiri, melangkah ke arah Aris. Ia menatap matanya, menantang, dan penuh ketegasan. Aris, kau harus memilih sekarang. Aku tidak akan membiarkan anakku menderita lagi karena duniamu yang palsu. Kau mau bersama Selena? Atau kau mau membangun kembali keluarga kita? Aris terdiam, hatinya bergolak. Ia ingin memeluk Dinda, ingin memohon maaf, ingin memperbaiki semua kesalahan. Tetapi ketakutan terhadap reaksi Selena dan kenyataan bahwa ia telah dimanipulasi begitu lama membuatnya ragu. Ia menunduk, air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kepanikan yang murni, bukan karena harta, pesta, atau pujian, tapi karena kehilangan orang yang benar-benar dicintainya. Dinda melihat semua itu. Ia tahu bahwa Aris berada di persimpangan jalan. Namun ia juga menyadari bahwa tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran Aris. Ia harus menegaskan batasnya. Ia menaruh tangan di bahu Aris, menggenggamnya dengan lembut namun kuat. Aris, kau harus bertanggung jawab. Pilihanmu sekarang menentukan masa depan kita. Aku memberimu kesempatan terakhir. Aris menutup mata, napasnya tersengal. Ia melihat bayangan masa lalu, momen ketika ia mengabaikan Dinda, mengutamakan Selena,
dan mengecewakan Nina. Semua itu menumpuk, menghantui pikirannya, dan akhirnya ia menyadari satu hal yang jelas. Selena hanyalah ilusi, sementara Dinda adalah kenyataan yang harus ia pertahankan. Sementara itu, Selena menyadari bahwa kekuatannya mulai luntur, mencoba mengirim pesan terakhir. Aris, kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Semua yang kita miliki. Namun Aris menolak membacanya. Ia menatap ponselnya sebentar, lalu meletakkannya, menegaskan bahwa dunia glamor itu tidak lagi penting. Dinda merasakan perubahan pada Aris. Ada keteguhan baru yang muncul di matanya. Ada kesadaran bahwa ia harus memilih keluarga, bukan dunia palsu yang selama ini mengendalikan dirinya. Dinda menarik napas panjang, hatinya berdebar, tetapi juga lega. Ia tahu bahwa langkah-langkah yang ia ambil selama ini, blokir ATM, menghadapi Selena, menegaskan batas, telah membuahkan hasil. Aris akhirnya berbicara, suaranya serak namun tegas. Dinda, aku memilih kalian. Aku memilih Nina. Aku ingin memperbaiki semuanya. Dinda mengangguk, air matanya menetes, tetapi kali ini bukan karena sakit, melainkan lega dan bahagia. Ia tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang, tetapi malam itu menjadi titik awal baru. Titik di mana keluarga ini memutuskan untuk bersatu kembali, memperbaiki hubungan, dan menghadapi masa depan bersama tanpa manipulasi pihak luar. Aris melangkah maju, memeluk Dinda. Nina berlari ke arah mereka, tertawa bahagia. Dalam pelukan itu, ada rasa lega yang mendalam, ada pengampunan yang tulus, dan ada kesadaran bahwa cinta yang diperjuangkan dengan keberanian akan selalu menang atas kebohongan dan manipulasi. Selena, di sisi lain kota, menatap layar ponsel yang tidak lagi menampilkan Aris. Ia tersadar bahwa semua usaha manipulasi dan pengendaliannya gagal. Ia merasakan kekalahan untuk pertama kalinya, bahwa kekuatan yang ia kira mutlak ternyata tidak berarti apa-apa ketika hadapan seorang ibu yang tegas dan keluarga yang bersatu. Dinda menatap Aris, dan dalam hati ia tahu bahwa malam itu bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan mereka yang baru. Mereka telah melewati badai, menghadapi pengkhianatan, dan menemukan kekuatan dalam diri masing-masing. Keputusan Aris untuk kembali dan bertanggung jawab adalah kemenangan kecil, tetapi berarti, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk masa depan Nina. Lampu ruang tamu menerangi wajah mereka, menciptakan bayangan hangat di sekeliling. Dalam keheningan itu, ada rasa aman, ada keteguhan, dan ada cinta yang diperjuangkan dengan keberanian. Malam itu menandai babak baru, babak di mana keluarga ini, meski rapuh dan terluka, berdiri tegar bersama, siap menghadapi apapun yang akan datang. Udara pagi menembus jendela rumah mereka, hangat dan lembut, membawa aroma kopi dan tanah basah dari taman kecil di halaman. Nina duduk di sofa, memeluk bonekanya, tersenyum ceria seperti biasanya. Tetapi kali ini, tawa kecilnya terasa lebih tenang, lebih aman. Tidak ada rasa takut atau kekosongan yang sebelumnya menghantui setiap langkahnya di rumah sakit. Dinda duduk di samping Nina, menatap putrinya dengan lembut. Ia menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. 2 minggu terakhir bukanlah perjalanan yang mudah. Ada luka, pengkhianatan, dan malam-malam tanpa tidur. Namun kini, setelah badai itu berlalu, ada kedamaian yang perlahan membangun kembali pondasi keluarga mereka. Aris masuk ke ruang tamu, wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kelelahan dan penyesalan, tetapi matanya berbeda. Ada keteguhan baru, ada kesadaran akan tanggung jawab, dan ada cinta yang tulus. Cinta yang akhirnya ia sadari jauh lebih berharga daripada semua kemewahan dan kepalsuan yang pernah ia kejar. "Selamat pagi," ucap Aris, suaranya serak namun hangat. Ia duduk di sebelah Dinda, meraih tangan istrinya, dan memandang Nina yang sedang tersenyum. "Maafkan aku, untuk semuanya." Dinda tersenyum, menepuk tangan Aris. "Kita semua belajar, Aris. Yang penting sekarang, kita bersama. Kita punya kesempatan baru." Nina tiba-tiba meraih tangan ayahnya, memeluknya erat. "Ayah, jangan pergi lagi ya," ucapnya polos. Aris menunduk, menatap mata putrinya yang bening. Air matanya menetes, kali ini bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur dan kesadaran baru. Ia memeluk Nina, kemudian Dinda,
seakan tidak ingin melepaskan mereka lagi. Dinda menarik napas dalam-dalam, merasakan kebahagiaan sederhana yang sebelumnya tampak mustahil. Keluarga yang utuh, aman, dan hangat. Semua luka, pengkhianatan, dan konflik kini menjadi pelajaran. Mereka belajar bahwa cinta tidak hanya tentang kata-kata manis, tetapi tentang keberanian, kesabaran, dan keberanian untuk menegakkan batas demi orang-orang yang paling dicintai. Di luar jendela, matahari pagi bersinar terang. Cahaya itu menembus ke dalam rumah, menyingkirkan bayangan gelap malam-malam sebelumnya. Dalam cahaya itu, ada simbol baru, harapan, kesempatan, dan perjalanan yang baru saja dimulai. Dinda menatap Aris, lalu Nina, dan tersenyum. Kita bisa memulai kembali, dengan hati yang lebih kuat. Aris mengangguk, memeluk keduanya lebih erat. Ia tahu, meski perjalanan ke depan tidak selalu mudah, mereka kini memiliki sesuatu yang tak ternilai. Keluarga yang bersatu, cinta yang nyata, dan keberanian untuk menghadapi masa depan bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, rumah itu terasa benar-benar hangat.